sudah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sana ada misalnya tentang kurikulum Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu butuh informasi apa itu kurikulum Merdeka, bisa klik langsung dari tanda panah di sini. Akan muncul beberapa fitur-fitur yang kita butuhkan. Coba Mas diklik yang tentang kurikulum Merdeka. Nah, di sini ini ada prinsip tentang kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu isinya tentang modul ya. Prinsip dasar, profil pelajar Pancasila, CP, ATP. Nah, kemudian kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum. Ini Bapak Ibu bisa baca, bisa diakses free Bapak Ibu, disiapkan oleh Kemendikbud. Oke, maksudnya coba lihat lagi di belakang. Oke. Nah, fitur lainnya adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini di kegiatan belajar mengajar ini ada dua. Ada asesmen murid, ada perangkat ajar. Kalau di tampilan yang sebelumnya biasanya ada tampilan hub yang itu bisa ada buku guru, ada buku siswa gitu ya. Nah, kalau yang ini ada kegiatan belajar mengajar. Jadi asesmen. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu tuh asesmen awal, boleh Bapak Ibu dilihat di sini. Ini panduannya. Nah, kalau yang ini adalah perangkat ajar yang satunya Pak Rid. Nah, di sini asesmen murid ini muncul Bapak Ibu ini. Nih, modul dan belajar, buku, modul proyeknya apa. Oke. Dipilih, ini boleh klik di sini nanti. Klik di sini, boleh diklik Mas. Pilih fase. Jadi jenjang pendidikan yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini untuk umum. Oke, klik umum. Nah, di fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kalau yang kelas 7 sampai kelas 9. Jadi kalau yang SMP di fase 7 sampai 9. Saya mengajar di fase D ya. Jadi saya klik di sini di kelas 7 sampai 9. Saya coba diklik di kelas ini di fase D. Oke. Oke, klik di sana akan cetak akan keluar. Nah, ini ada ininya, ada muncul tampilan seperti ini. Nah, pilih mata pelajaran jangan lupa. Oke, misalkan saya ngambil bahasa Inggris, Mas, coba di bahasa Inggris. Saya mampunya bahasa Inggris. Oke, pilih mapel, klik lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini muncul Bapak Ibu tampilan ini. Ya. Nah, ini fase bisa di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau Bapak Ibu mau mengunduh, ini ada tanda panah yang di garis bawah. Jadi unduh dari sini. Bisa langsung mengunduh ke HP atau ke laptopnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, ini ada descriptive things, kemudian ada di descriptive text tentang people, ada KD 3.1 yang greeting dan sapaan. Jadi Bapak Ibu bisa scroll sampai ke bawah, itu informasinya banyak. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini banyak nih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, searching saja. Jadi kalau memang sebenarnya nggak ada alasan lagi, kita bisa lihat, kita bisa ambil, kita bisa ini saja, APM saja, ambil, tiru, modifikasi. Kalau itu disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Lanjut Mas, balik lagi back dulu. Kita coba di asesmen. Ini asesmen ya tadi. Ini di perangkat aja. Coba back dulu yang kembali yang di home-nya awal. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tentang ini asesmen dengan perangkat ajar tadi. Jadi Bapak Ibu bisa klik ajar. Nah, ini untuk pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu bisa punya pelatihan mandiri. Jadi misalnya klik di sini, nanti agak nggak ngerti apa itu bagaimana menyusun perangkat atau modul ajar. Bisa di sini di pelatihan mandiri ini ada Bapak Ibu. Boleh diklik Mas.
yang di pengalaman pelatihan mandiri. Yang ini ya di pelatihan mandiri. Oke. Nah ini menciptakan kelas merdeka belajar. Ini bagaimana menciptakan kelas merdeka mengajar. Ini ada tuntunan. Misalkan merencanakan pembelajaran bermakna, meningkatkan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau Bapak Ibu klik yang ini, salah satu ini, maka akan ada biasanya akan muncul tampilan video di mana panduan tentang pembelajaran yang kita butuhkan. Nah ini modul merdeka. Ini muncul Bapak Ibu. Ini memahami cara menciptakan kelas belajar, kemudian memahami peran guru merdeka belajar menurut KHD, semuanya ada di PMM. Jadi sangat luas sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah ini penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid SD atau paket A dan seterusnya. Oke. Nah ini pelatihan mandiri tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya karya, artinya bisa membuat karya. Boleh Mas diklik di bukti karya. Jadi Bapak Ibu pengen berbagi, Bapak Ibu ya sudah bikin video mau berbagi supaya teman-temannya juga bisa mendownload, boleh. Nah ini boleh di sini. Kalau Bapak Ibu punya karya maka silakan nanti di karya saya. Nanti di karya saya akan muncul karya Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah mengirim ini maka ini tercatat di kementerian otomatis karena ini kan sudah ini di di link ke sana. Jadi nanti kalau Ibu bikin karya pokok materinya gitu tentang apa bahan ajar atau kepemimpinan sekolah atau praktik pembelajaran atau praktik baik atau RPP atau modul ya. Kalau kemarin saya pernah buat bahan ajar, saya buat video, saya bagikan di sini gitu. Saya buat. Jadi saya klik tinggal nanti bisa minta umpan balik dari kawan-kawannya. Dengan banyaknya Bapak Ibu dapat umpan balik artinya bisa perbaikan dengan apa yang kita buat. Bahkan kita sudah berbagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Berbagi praktik baik juga bisa. Oke. Masih belum ada ya nih satu ya. Gimana Bu? Oke. Ya. Balik. Ini karya saya. Karyanya masih ya, boleh satu. karyanya masih. Baik. Belum satu ya. Satu ya. Nah. Oke, berbagi praktik baik. Nah, ini mencari keliling lingkaran. Jadi ini proses pembelajaran yang sudah Pak Ibnu lakukan ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menonton bisa ditiru sebenarnya kalau memang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya jenjang pendidikan sama, ini juga sama kebetulan jenjang pendidikan sama. Kalau tidak sama sebenarnya bisa kita ambil juga misalnya pembelajaran berbasis game atau dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh yang sudah dibuat oleh Pak Ibnu. Masih banyak Bapak Ibu yang lainnya. Oke, silakan back lagi di home. Dan bawah dan seterusnya, bawah lagi. Di karya ini ada video inspirasi, ada komunitas belajar. Nah di komunitas belajar ini kita bisa berbagi juga. Ini saja ya, ini isinya dari PMM Bapak Ibu mungkin yang belum pernah lihat. Kalau yang sudah terbiasa mungkin udah lihat nih mau ngapain aja ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk PMM ini. Bapak Ibu pesan saya lebih enak praktek. Kalau tidak praktek sendiri maka ngawang-ngawang. Kalau tadi saya cuma bicara tentang teori apa tujuan dan lain sebagainya itu kayaknya semuanya insya Allah sudah bisa baca. Tapi kalau Bapak Ibu praktek menggunakan akun belajar itu sendiri itu jauh lebih asik Bapak Ibu sebenarnya. Ya, saya awalnya juga coba-coba seperti Bapak Ibu. Ternyata ketika saya klik ternyata kita semakin kita ini kita coba kayaknya sesuatu yang kalau ini bisa lagi gitu. Oh mau lagi deh, coba lagi, saya rasanya belum puas dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya rasakan nanti kalau memang sudah ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gus. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dwi
atas paparannya. Sama juga dengan Pak Haji tadi. Kita hanya bisa memberikan satu kali kesempatan dulu ya, satu pertanyaan saja. Karena saya juga tahu kesibukan Ibu Dwi juga lumayan padat. Jadi saya hanya memberikan kesempatan pada badan Ibu untuk bertanya satu pertanyaan saja. Atau kalau tidak ada, kita lanjut ke yang lain. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Resen. Atau tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Miss Emil, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi saya sempat buka akun belajar saya seperti yang sudah Ibu Dwi contohkan tadi. Saya mencoba cari perangkat pelajaran tapi tidak tersedia. Ya, sepertinya memang belum banyak isinya di situ ya. Jadi mungkin kita di sini nanti tujuannya bisa membuat juga dan mengupload seperti yang sudah Ibu Dwi lakukan tadi ya. Nah, mungkin di sini nanti setelah berjalannya waktu mengikuti pelatihan, kami semua bisa melengkapi dan membuat karya sendiri dan diupload di sana. Itu saja yang saya dapatkan gambarannya tadi. Terima kasih Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Emil ya. Yang kita harapkan memang ke depannya kita sama-sama bisa mengupload kegiatan-kegiatan di karya kita di sekolah di platform Merdeka Mengajar ini. Baik, terima kasih karena hanya ada satu kesempatan. Dan juga kami mohon Ibu Dwi untuk bisa closing statement. Mari Bapak Ibu, closing statementnya, mari Bapak Ibu kita manfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah gratis, kita juga bisa berbagi dan bisa berkarya, dan jangan putus untuk tetap berkarya. Kayak kalau kata Bu Emil tadi, kalau belum ada, kalau nggak salah mata pelajaran prakarya ya Bu. Kalau prakarya memang udah berapa kali saya lihat memang belum ada. Mari terus berkarya, jangan sungkan-sungkan untuk meningkatkan kompetensi, dan mari berbagi, jangan pintar-dewean kalau kamu bilang nggak enak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mungkin masih ada kesempatan lain, silakan Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya permisi dulu, saya harus ke rumah sakit, jadi saya tidak meneruskan sampai akhir. Harusnya saya kepengen benar ikutnya materinya sama Pak Ibnu, tapi berhubung ada sesuatu. Jadi mohon maaf, saya izin duluan Bapak Ibu ya. Oke. Di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Dwi Anila MPD. Sekali lagi mohon maaf Ibu Luciana SPD. Jadi belum bisa kita kasih kesempatan untuk bertanya karena belum ada di sini. Baik Bapak dan Ibu kami kembalikan ke Bapak dan Ibu peserta diklat sore hari ini. Apakah kita masih mau bisa lanjut satu materi lagi atau bagaimana? Masih ada satu materi lagi Ibu. Masih sabar ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kita lanjut. Lanjut Pak. Oke, siap. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 16:06 di jam saya. Paparan materi selanjutnya tentang pemanfaatan akun belajar ID. Ini sesuai dengan materi kita, bagaimana cara memanfaatkan akun belajar ID-nya. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh ketua pelaksana kita itu. Pelaksana pelajaran kita pada sore hari ini. Di samping itu beliau juga seorang guru di SD Negeri 1 Mulia Guna, Kecamatan Gulam, dan juga sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Logan Komering Ilir, dan termasuk di dalam sahabat rumah belajar Kabupaten Oki tahun 2000.
Kepada Bapak Ibnu Anwar SPD kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ini tidak ada penggantinya dari awal. Sebenarnya Bapak Ibu saya sudah minta tolong beberapa teman jadi moderator ya, tapi berhalangan hadir semua hari ini. Untuk materi terakhir Bapak Ibu, ini sebenarnya materi wajib yang harus kita sampaikan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi materi ini akan saya lanjutkan juga untuk besok. Yang hari ini kita akan mengenal saja apa yang tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Bu Dwi tentang pemanfaatan akun Belajar ID. Izin share screen dulu. Ini ada iringan lagu juga ya. Oke. Baik Bapak Ibu, izin saya menyampaikan apa yang harus diimbaskan. Sebenarnya ini materi yang harus disampaikan oleh peserta Google Master Trainer ya, level 1 kepada teman-teman guru untuk syarat kelulusan. Alhamdulillah saya kemarin sudah lulus Bapak Ibu. Oh, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, suara saya jelas Bu ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu. Tujuan utama, baik, terima kasih Bu. Tujuan utama dari adanya akun Belajar ID ini adalah membantu kita Bapak Ibu, membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Salah satunya ini Bu, ya ada memori perangkat yang penuh lambat. Ya, saya dulu pernah mengalami ini. Jadi saya dulu ngajar di salah satu sekolah, di sana kelasnya itu paralel Bapak Ibu, paralel 3. Disuruh kepala sekolah mencari salah satu file siswa sebenarnya yang harus dilaporkan ke dinas. Tapi karena memorinya penuh, ini ketika nyari di komputer itu sampai ngehang. Tapi sekarang dengan adanya akun Belajar ID ini nanti teratasi. Bagaimana caranya nanti Bapak Ibu akan kita pelajari. Selain itu Bapak Ibu, kalau dulu pas awal-awal pandemi kita itu mau video conference itu agak susah ya Bapak Ibu ya. Sekarang alhamdulillah mudah, video conference Bapak Ibu tidak hanya lewat Zoom meeting, sekarang Gmeet melalui akun Belajar ID bisa kita buka melalui Google Slide, melalui Google Doc, melalui Google Sheet, melalui kalender. Itu bisa kita mulai konferensi video dan tidak berbatas waktu. Ini tadi saya khawatir Bapak Ibu, karena apa? Saya setting itu 2 jam. Ketika jam 4 saya bilang ke Mas Bagus, ini 1 menit lagi kalau habis gimana ini, ulang lagi ini. Ternyata alhamdulillah masih lanjut. Terus selain itu Bapak Ibu, untuk apa sih pemerintah membuat akun Belajar ID? Salah satunya adalah ini, agar tugas-tugas siswa ini bisa terdokumentasi dengan baik, terportofolio dengan cara digital. Salah satunya dengan Google Classroom Bapak Ibu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian nah ini Bu, berarti masalah guru ini dibaca, dianalisis oleh pemerintah, sehingga pemerintah menghadirkan salah satu cara bagaimana agar masalah tersebut itu teratasi, yaitu menggunakan akun Belajar ID. Akun Belajar ID ini Bapak Ibu nanti jadi salah satu cara untuk masuk ke semua platform dari Kemendikbudristek. Jadi mau ke SIM PKB, mau ke platform Merdeka Mengajar, mau ke RKS, mau ke Lapor Bos, semuanya nanti pakai akun Belajar ID. Mau sekarang masih proses. Nah ini, dan akun Belajar ID ini salah satu sumbangsi ya, artinya pelayanan yang diberikan oleh Google dalam bentuk Google Workspace for Education. Nah nanti ke depannya semua sekolah itu akan mendapatkan Chromebook Bu, Bapak Ibu. Chromebook ini nanti secara bertahap akan dikirim ke sekolah untuk mendukung pelaksanaan akun Belajar ID dalam arti pembelajaran dari tradisional ke digital, khususnya mendukung pelaksanaan asesmen berbasis digital atau berbasis komputer. Nah yang tadi sudah disampaikan oleh
Bu Dwi, salah satu platform yang menggunakan akun Belajar ID adalah platform Merdeka Mengajar. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi saya kemarin mengikuti Google Master Trainer. Salah satu tugas saya mengimbaskan ke siswa maupun ke guru sebanyak minimal 50. Alhamdulillah kemarin saya sudah berhasil mengimbaskan ke murid-murid saya, karena saya itu sebenarnya juga merangkap operator. Jadi saya pelajari bagaimana agar siswa saya bisa menggunakan akun Belajar ID, manfaatnya apa, saya pelajari dulu. Ternyata manfaatnya sangat besar. Saya akan tunjukkan sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau akun Belajar ID itu enaknya kayak gini, Bu. Jadi kita mau akses sumber-sumber atau media pembelajaran kita itu cukup dari Google aja. Saya akan ke depan dulu. Jadi dari halaman Google itu sebenarnya kita bisa diberi kemudahan. Bentar Bapak Ibu, ini sinyalnya agak embed ya. Nah, inilah masalah kita dari tadi sampai lagu Indonesia Raya muternya agak lama itu karena sinyalnya agak terganggu. Nah ini muter-muter masih, karena muter-muter ini memang kondisinya ini Bapak Ibu ya, baru mati lampu kemudian juga mendung, jadi agak susah. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu ini apa manfaat sih Google Workspace Education, akun belajar Bapak Ibu. Apa yang dimaksud akun belajar itu yang kayak gini, Bu. Jadi ini namanya akun belajar. Ketika Bapak Ibu masuk ke halaman Google, ada profil Bapak Ibu, diklik seperti ini, itu akan muncul seperti ini, ibtuanpar51@guru.sd.belajar.id. Ini menunjukkan bahwa saya sudah login ke akun Belajar ID. Manfaatnya apa di sini, Bu? Kita pakai tombol titik 9. Itu kalau dulu Bapak Ibu misalkan pergi ke sekolah, buku ajarnya ketinggalan, materi yang akan disampaikan ketinggalan, atau ketinggalan buku laptop, pada laptopnya ini mau kita gunakan untuk presentasi, sekarang tidak perlu khawatir. Selama Bapak Ibu sudah menggunakan Google Workspace Education, itu materi apa saja itu istilahnya adalah genggaman kita. Contoh Bapak Ibu ya, misalkan salah satunya ini ada Google Slide ini. Nah, tinggal kita buka. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Slide, ini tidak perlu misalkan laptop Bapak Ibu, komputer Bapak Ibu ngehang atau rusak, itu tidak perlu khawatir kehilangan file. Bapak Ibu cukup buka dari komputer mana saja, tetapi Bapak Ibu harus hafal apa akun Belajar ID, emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Setelah itu misalkan Bapak Ibu, saya mau ngajar tentang apa, kan nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Slide, itu akan muncul seperti ini. Jadi file-file apa yang pernah Bapak Ibu gunakan itu akan tersimpan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir misalkan HP-nya penuh, kemudian laptopnya hang, muter-muter lalu lama, laptop rusak, hilang, terus kita kehilangan file. Ini salah satu manfaatnya. Ini akan kita pelajari, insya Allah besok kita belajar semuanya tentang apa saja sih yang ditawarkan oleh Google Workspace Education. Selain tadi ada Google Slide, ada juga Google Doc, ada juga Google Sheet. Ini yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya di Microsoft Office. Kemudian ada juga Google Mail, ini Google Form, ya, Google Meet, termasuk Google Site. Saya lanjutkan ke materi kita, Bu. Kita kesepakatan saja ya, hari ini kita pengantar aja Bapak Ibu ya, karena khawatirnya nanti
Bapak Ibu jenuh karena sudah sangat sore. Ini nanti Bapak Ibu akan saya bagikan file ini, tapi ini hanya untuk dilihat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sekarang istilahnya tergantung ke operator. Misalkan Bapak Ibu lupa password akun belajar ID, atau Bapak Ibu kesulitan mendapatkan akun belajar ID untuk siswa Bapak Ibu. Ini ada caranya Bapak Ibu. Sekarang cukup Bapak Ibu klikkan saja di laman pencarian belajar ID. Saya langsung praktek, saya tidak perlu menyampaikan slide ini, nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu belajar sendiri. Ini banyak sekali sebenarnya yang harus disampaikan. Tujuan utama dari adanya akun belajar ID Bapak Ibu adalah salah satunya untuk security, keamanan kita. Maksudnya keamanan kita apa? Kita menggunakan media office lain kemungkinan berbayar, kemungkinan juga kena virus, Bu. Tapi kalau kita menggunakan Google Workspace for Education, ini salah satu manfaat dari akun belajar ID, tidak akan hilang dan sistemnya real time. Bapak Ibu misalkan mau menggunakan Google Doc, itu cukup dibuka dari sini, ketikan Google Doc ya kayak gini. Nah, ketikan aja, Bu. Lupa bawa laptop, mau ngetik, pakai HP pun bisa. Ketikkan Google Doc, kemudian akan masuk kalau ke Bapak Ibu sudah pernah login. Seperti ini saya contohkan. Slide-nya masih materi. Oh, slide-nya masih materi ya? Bentar. Sudah berubah belum, Mas? Belum juga. Oke. Kalau harus stop sharing dulu. Oke, maaf, Bu. Stop sharing dulu. Biasanya kayak gitu, Bu, kayak nge-freeze sendiri. Jadi kita ngomong dari awal sampai akhir. Ini pengalaman saya ngikut pelatihan guru penggerak. Saya ada 9 slide saya sampaikan dari awal sampai akhir. Selesai kita presentasi, teman saya ngomong, "Pak, slide-nya dari awal cuma halaman 1." Nah, inilah masalah kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini saya langsung ke praktek aja Bapak Ibu ya. Maaf, belum. Praktek awal aja. Jadi Bapak Ibu biar tertarik besok. Sebenarnya saya ingin berbagi yang paling utama ini biar nanti Bapak Ibu bisa sertifikatnya dapat, itu materi Google Belajar ID harus saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau diizinkan kita juga ada praktek sebenarnya. Jadi tentang rumah belajar kita berikan sekilas, kemudian kita praktek aja. Kalau Bapak Ibu tertarik langsung praktek membuat video saja. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi saya tadi mengenalkan bagaimana misalkan kita office kita di laptop kita kan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, cukup klik aja mau Word, Google Doc ya namanya. Ketik aja Google Doc. Mau Excel namanya Google Sheet, Bu. Bisa juga dari sini nih ada. Ini kembarannya istilahnya, kalau di Office itu Word. Bahasa Indonesia Google Dokumen ya, Google Doc kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian spreadsheet ini Excel. Ini Google Slide. Google Slide ini PowerPoint, PPT tadi, Bu. Selain masuk dari sini, titik 9, bisa juga ketik aja dari sini. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan Google Workspace for Education. Jadi pemanfaatan akun belajar ID. Selain itu Bapak Ibu, yang ditawarkan ini salah satu yang saya senangi. Kalau Bapak Ibu dulu pakai akun Google yang lama, itu kapasitas penyimpanannya hanya 15 GB. Bahkan punya saya sudah penuh. Sudah 14,98 karena saya isi video-video semua. Nah, ini sejak adanya Google Workspace for Education, ada Google Drive dari akun belajar ID. Ini saya sudah nyimpen banyak sekali di sini, Bu, dan tidak habis-habis, Bu. Karena apa, Bu? Karena cloud ini kapasitasnya tak terbatas. Kalau yang pertama itu tulisannya 5 tera. 5 tera itu kalau jadi giga 5.000. Ya, 5.000 giga. Banyak sekali. Ini salah satu